Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wulandari dari jurusan Matematika Angkatan tahun 2024 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam kelompok satu Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban nomor satu, yaitu mengenai pernyataan kondisi pada algoritma dan pemrograman C++. Di mana soalnya itu, buatlah program jam, menit, detik, ditambah A jam dikurang B menit, ditambah A plus B dikali AB detik. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita buat dulu judul program, yaitu program menghitung jam, menit, detik, ditambah A jam dikurang B menit, ditambah A plus B dikali AB detik. Untuk logika dan deskripsi programnya, di sini program ini bertujuan untuk mengubah dan menyesuaikan waktu berdasarkan input dari pengguna. Program ini dapat menggunakan tipe data integer karena variabel jam, menit, detik, A, dan B memungkinkan untuk memakai bilangan bulat. Kita memasukkan nilai jam, menit, detik, serta dua angka tambahan A dan B yang digunakan untuk melakukan operasi pada waktu, yaitu jam ditambah dengan A, menit dikurang dengan B, detik diubah dengan menambah hasil perhitungan A plus B dikali A dikali B. Program ini memastikan bahwa hasil akhirnya tetap dalam format waktu yang benar dalam 24 jam, menit detiknya dalam batas 0 sampai 59. Kemudian untuk deskripsi programnya itu kita mulai, kemudian kita mendeklarasikan variabel jam, menit, detik, A, dan B untuk menyimpan nilai bilangan, yang mana A dan B yaitu dua bilangan yang digunakan untuk mengubah waktu. Kemudian kita menginputkan variabel jam, menit, detik, dan nilai A dan B. Kemudian untuk prosesnya, di mana jam ditambah dengan A, menit dikurang dengan B, detik diubah dengan menambahkan hasil perhitungan A plus B dikali A dikali B. Nah, selanjutnya kita lakukan pernyataan kondisi yaitu if, di mana di sini jika detik lebih dari sama dengan 60, itu konversi ke menit, di mana detik dibagi dengan 60 ditambah ke menit. Kemudian untuk sisa diperolehnya detik, itu detik eh, persen dari 60. Maksudnya di sini sisa pembagian dari menit akan disimpan ke sisa detik, akan disimpan ke detik. Yang ke selanjutnya itu jika menit negatif, maka jam dikurang dengan satu. Maka dia akan melakukan proses menit ditambah 60 agar tetap dalam rentang 0 sampai 59. Kemudian untuk pernyataan yang ketiga, jika jam lebih dari sama dengan 24, maka dia akan diproses, jam diubah menjadi eh, jam persen 24. Artinya sisa dari pembagian jam itu eh, tetap dalam format 24 jam. Selanjutnya, program akan menghasilkan atau mengeluarkan outputnya itu menampilkan waktu setelah perubahan dengan format jam, menit, detik, kemudian selesai. Nah, kemudian di sini ada algoritma dan algoritma yaitu pseudocode-nya. Di sini kita mendeklarasikan variabel yaitu di mana variabelnya ada jam, menit, detik, A, dan B. Itu tipe datanya integer bilangan bulat. Kemudian begin ini uh, untuk memulai suatu program dalam pseudocode. Di sini ada write masukkan jam, artinya di sini program akan mencetak uh, sesuai dengan apa yang kita
tuliskan atau ketikkan. Kemudian read jam. Di sini kita menginputkan atau pengguna diminta untuk menginputkan nilai dari jam itu berapa. Kemudian ada write masukkan menit. Di sini maksudnya program nanti akan mengeluarkan atau mencetak tulisan masukkan menit. Kemudian ada read menit. Di sini program meminta kita untuk memasukkan nilai menit itu berapa. Kemudian sama masukkan detik juga, read detik juga kita memasukkan nilai dari detik itu berapa. Kemudian write masukkan A, kemudian read A, masukkan nilai A, dan write masukkan nilai B, read B, masukkan nilai B. Kemudian program akan memproses yaitu jam, di mana jam ditambah A akan disimpan ke jam. Kemudian proses yang kedua, menit dikurang dengan B akan disimpan ke menit. Kemudian untuk proses yang ketiga, di mana detik itu ditambah dengan nilai A ditambah B dikali A dikali B akan disimpan ke detik. Kemudian ada suatu kondisi atau pernyataan kondisinya itu jika detik lebih dari sama dengan 60, maka akan diproses menit ditambah detik dibagi 60 akan disimpan ke menit. Kemudian detik mod 60 atau sisa pembagian dari detik akan sisa pembagian dari menit tadi akan disimpan ke detik. Kemudian ada pernyataan kedua yaitu menit. Jika menit lebih kecil dari 0, maka program akan memproses jamnya itu di mana jam dikurang 1 akan disimpan ke jam. Kemudian menit ditambah 60 akan disimpan ke menit. Kemudian untuk pernyataan yang ketiga itu ada jam lebih besar atau sama dengan 24, maka jam dibagi dengan 24 akan disimpan ke jam. Atau sisa dari pembagian jam, sisa hasil dari pembagian jam akan disimpan ke variabel jam. Kemudian program selesai dan program akan mencetak waktu hasil perubahan yaitu dalam format jam, menit, detik. Nah, write ini artinya program menampilkan atau mengeluarkan output berupa hasil perubahan waktu yang telah kita inputkan nilainya tadi, dan program menghasilkan keluaran outputnya ini berapa hasil perubahan waktunya. Dan kemudian end ini untuk mengakhiri suatu program. Kemudian di sini ada flowchart. Flowchart ini di sini kita mulai dengan start, bentuknya itu berupa simbolnya itu berbentuk oval. Start mulai, kemudian ada tanda panah berupa aliran untuk mengetahui jalannya suatu proses. Kemudian ada input. Input ini di sini ada variabel jam, menit, detik, A dan B. Nah, di sini berupa input di mana bentuk simbolnya itu berupa jajaran genjang. Kemudian untuk yang selanjutnya ada proses di mana kita melakukan 3 proses, yaitu di mana jam sama dengan jam plus A, menit sama dengan menit dikurang B, detik sama dengan detik plus detik ditambah A plus B dikali A dikali B. Kemudian program akan mengecek ada pernyataan kondisi, ada 3 pernyataan, yaitu di mana jika di sini if jika detik lebih besar sama dengan 60, maka kalau dia true, dia akan memproses menit itu sama dengan menit ditambah detik dibagi 60, kemudian detik jika detik habis dibagi 60, maka akan disimpan ke detik. Kemudian apabila programnya tidak bisa menjalankan perintah ini,
maka nilai false-nya dia akan melanjutkan ke pernyataan yang kedua. Kemudian apabila dia true, dia akan melanjutkan proses melanjutkan eh, melanjutkan proses pernyataan yang kedua juga. Kemudian ada pernyataan yang keduanya itu ada jika menit kurang dari 0, maka program akan memproses di mana jam dikurang satu itu jam sama dengan jam dikurang satu, menit sama dengan menit ditambah 60. Kemudian jika dia false itu sama, dia akan me- memproses pernyataan yang ketiga, dan ketika dia true, dia akan memproses ini dan kemudian menjalankan perintah yang ketiga juga, di mana perintah yang ketiga itu pernyataan yang ketiga itu jika jam lebih besar dari atau sama dengan 24, maka jam sama dengan eh, jam persen dari 24. Kemudian dari tiga pernyataan ini eh, akan mengeluarkan outputnya, yaitu waktu hasil setelah perubahan. Nah, keluaran outputnya ini sama seperti input, yaitu berbentuk jajaran jenjang, dan kemudian ada N. N ini untuk mengakhiri suatu program sama dengan start. Bentuk simbolnya ini berbentuk oval. Kemudian, nah, untuk selanjutnya itu kita akan membuat program C++-nya di aplikasi CodeBlocks. Kita buka dulu aplikasi CodeBlocks-nya. Kemudian kita buat dulu filenya. Di sini kita pilih menu file, kemudian pilih pilih new, pilih file, pilih C atau C++, kemudian klik go, klik next, kemudian pilih C++, klik next, kemudian tentukan di folder atau di bagian mana yang file ini ingin kita simpan. Kemudian tuliskan nama filenya, misalnya di sini saya buat bulan soal 1. Kemudian save, kemudian pilih finish. Nah, di sini langsung saja dapat kita ketikkan programnya itu include IOStream. Nah, di sini maksudnya include IOStream, saya menggunakan header IOStream yang fungsinya untuk memanggil sintaks yang ada di IOStream, yaitu cin, cout, dan inline. Kemudian di sini ada namepage std. Dan ada in main, yaitu fungsi utama. Di sini kita menggunakan kurung kurawal buka untuk memulai suatu program. Kemudian eh, ada variabelnya, yaitu jam, menit, detik, dan ada A dan B. Nah, untuk variabelnya di sini kita menggunakan tipe data integer, yaitu berupa bilangan bulat. Kemudian ada cout. Cout masukkan masukkan nilai jam. Cout masukkan nilai jam. Kemudian ada cin jam. Kemudian ada cout masukkan menit. Cin menit.
Kemudian cout, masukkan nilai detik. Masukkan detik. Kemudian ada in detik dan cout, masukkan nilai A. Kemudian in A. Kemudian ada cout lagi, yaitu masukkan nilai B. Kemudian in B. Nah, di sini maksudnya cout masukkan jam. Artinya cout ini di mana fungsinya itu untuk mencetak tulisan sesuai dengan apa yang kita tulis. Nanti program akan menampilkan eh, keluarannya itu berupa tulisan sesuai dengan apa yang kita ketikkan. Kemudian ada in jam, artinya program meminta kita atau pengguna untuk menginputkan nilai dari jam itu berapa nanti. Nah, ada lagi masukkan menit itu sama dan in menit masukkan nilai menitnya. Kemudian sampai dengan masukkan nilai out masukkan nilai B dan in B. Artinya program akan menampilkan masukan nilai B dan meminta kita untuk menginputkan nilai dari B itu. Kemudian program akan memproses, yaitu di mana di sini ada 3 proses, yaitu jam sama dengan jam ditambah dengan nilai dari A. Jam ditambah dengan nilai dari A, kemudian menitnya itu sama dengan menit dikurang dengan nilai dari B. Kemudian untuk proses yang ketiga, itu ada detik. Detiknya itu sama dengan detik, nilai dari detik kita tambah dengan eh, nilai A plus B dikali dengan A dikali dengan B. Kemudian di sini ada terdapat kondisi di mana di sini ada 3 pernyataan atau kondisi. Yang pertama itu jika dia detik itu lebih besar atau sama dengan 60, maka dia akan memproses di mana menit itu sama dengan menit ditambah dengan detik dibagi dengan 60. Kemudian dia akan melakukan proses lagi, yaitu detik itu itu eh, detik modulus 60. Artinya sisa dari pembagian menit ini akan diproses dan dibagi dengan 60.
Kemudian ada pernyataan yang kedua itu jika pernyataan yang kedua itu jika menit kurang dari nol, maka program akan memproses prosesnya itu di mana itu sama dengan jam dikurang satu. Kemudian eh, menit menit itu dia sama dengan menit ditambah dengan 60. Kemudian ada lagi pernyataan yang ketiga. Untuk pernyataan ketiga itu jika jam lebih dari atau sama dengan 24. Di sini jangan lupa tanda buka dan tutup kurung kurawal. Karena kita melakukan sebuah proses. Kemudian di sini untuk pernyataan ketiga ya, tadi, di sini jika jam lebih besar atau sama dengan 24 maka dia akan memproses jam modulus 24. Jam hasil dari pembagian jam, maka dia akan kembali ke perhitungan jam selanjutnya agar jam ini sama dengan 24. Batas jamnya sama dengan 24. Ini jangan lupa titik koma. Kemudian maka per- tiga pernyataan ini sudah diketikkan untuk hasil keluarannya atau outputnya itu Cout waktu setelah perubahan. Jam, menit, detik. Lihat inline ini agar dia turun satu baris atau enter. Kemudian diakhiri dengan tanda kurung kurawal tutup untuk mengakhiri suatu program. Nah, di sini sudah selesai codingan di program C++-nya. Langsung saja bisa kita run. Nah, sekarang outputnya memerintahkan kita untuk memasukkan nilai dari jam. Misal, kita inputkan nilai jamnya itu jam 3, kemudian menitnya 20. Kemudian untuk detiknya itu 15 misalkan. Untuk nilai A-nya itu 1, untuk nilai B-nya itu 2. Nah, maka akan tampil waktu setelah perubahannya, yaitu nilai waktu setelah perubahan jamnya itu jam 4, menitnya itu menit ke 18 dan detiknya
ke detik 21. Nah, di sini artinya bahwa eh, jam jam ini kita tambahkan ke nilai A. Jadi dia jam 3 ditambah 1. Jadi jam 4. Kemudian untuk detiknya itu kita kita proses program tadi memproses 15 ditambah dengan nilai detik yaitu 15 ditambah dengan nilai A 1 ditambah dengan nilai B 2. Nah, kemudian dikali dengan 1 nilai A dikali dengan nilai B 2. Nah, maka didapatlah yaitu eh, hasilnya ini ya. Nah, kemudian coba kita inputkan nilainya selain dari nilai ini. Misalkan kita kita inputkan yaitu jamnya jam 7 misal lewat 25 menit. Masukkan detik 12 detik kemudian nilai A-nya 2, nilai B-nya 3. Nah, dia akan mengeluarkan outputnya yaitu jam 9 lewat 22 menit 42 detik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.